Shalom bagi kita semua. Kembali kita berjumpa. Dan saat ini saya akan membagikan renungan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Perenungan saat ini saya memberikan judul "Bukan karena Dia menggaji saya". Kisah seorang guru honor, dia mengajar PAK. Di tengah kesibukannya melayani di suatu gereja, dia mengajar setiap hari Jumat setelah jam sekolah selesai. Dia mengajar 3 kelas sekaligus, yaitu kelas 1, 2, dan 3 di suatu SMA. Secara bersamaan dia mengajar ke 3 kelas. Bagi seorang yang tidak memiliki pemahaman pendidikan agama Kristen, mengajar dengan kelas yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Dia butuh bekerja keras untuk mencari metode mengajar yang baik supaya materi dapat diterima dengan baik. Pada saat dia menerima gaji pertamanya, dia terkejut karena gajinya hanya 100.000, tapi itu hanya tulisan, karena yang dia terima hanya 80.000. Di situ dituliskan ada potongan ini dan itu dan banyak. Jadi bersihnya dia hanya menerima 80.000 untuk 1 bulan. Ya, gaji yang kecil bila dibandingkan dengan guru honor lain. Tapi itu tidak menjadi perkara bagi dia. Dia tetap mengajar anak-anak. Dia tetap berjumpa dengan penuh sukacita dengan anak-anak, karena dia tahu apa yang menjadi fokusnya, yaitu membimbing anak-anak untuk bisa mengenal Allah dan memperkuat imannya lebih baik. Bapak Ibu, mengapa saya menggunakan istilah menggaji atau gaji? Hasibuan menyatakan gaji adalah suatu jasa atau balas jasa yang dapat dibayar secara periodik kepada pegawai tetap
serta mempunyai beberapa jaminan yang pasti. Dan gaji itu mengingatkan dia akan pengabdian dirinya kepada orang yang menggaji, dan juga mengingatkan tugas-tugas tanggung jawabnya. Pada nats yang kita bahas hari ini, Paulus berbicara tentang upah, akan apa yang sudah dia lakukan. Paulus sedang bersaksi bagaimana dia menjadi pekerja Allah yang patut diteladani. Pada ayat 19, Paulus mengatakan, dia tidak perlu tunduk kepada siapapun di dunia ini karena dia tidak terikat pada gaji atau upah yang memang seharusnya itu dia peroleh. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, mengenai gaji yang dia bicarakan atau yang Paulus bicarakan adalah rasa tanggung jawabnya mengabarkan Injil. Selaku seorang rasul dan seorang yang juga memiliki kebebasan Kristiani, Paulus dapat meminta dukungan keuangan dari orang-orang kepada siapa dia memberitakan Injil. Akan tetapi, sebetulnya dia tidak menggunakan haknya untuk memperoleh keuntungan. Rasul Paulus sebenarnya bisa menggunakan haknya untuk mencari keuntungan, tapi karena hatinya yang betul-betul mengenal Allah, dia melakukan tanggung jawabnya karena dia telah menerima gaji itu. Dari alat itu sendiri atau gaji itu merupakan satu kesatuan iman yang dia miliki, bahwa sebenarnya dia sudah menerima gaji itu dalam bentuk keselamatan yang kekal yang diberikan Kristus kepadanya. Hal ini dituliskan di ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sekarang, apakah kita punya hati seperti Rasul Paulus yang menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah menerima gaji akan apa yang kita kerjakan pada saat ini untuk gereja, untuk kemuliaan Allah di tengah-tengah masyarakat, bahwa Dia menggaji saya dalam rupa keselamatan. Kita memberitakan Injil bukan karena Dia menggaji kita dengan kelimpahan, bukan. Tidak sedikit di antara kita orang percaya bekerja sedikit saja untuk gereja, dia sudah hitung-hitungan. Menyumbang sedikit saja untuk gereja, sudah minta diperlakukan secara khusus. Dan ketika gereja sedikit saja terlambat menolong dia akan menggerutu. Atau kita juga para pelayan Tuhan yang secara khusus sudah ditabiskan. Kadang kita hitung-hitungan. Ketika jemaat tidak bisa memenuhi kebutuhan, dia lebih memfokuskan diri pada usaha yang lain, sehingga gereja seolah-olah hanya seperti sampingan saja. Kisah guru honorer tersebut, sekalipun dia terpengaruh melihat gajinya, terperangah maksud saya, itu tidak mempengaruhi kinerja dia sebagai pekerja Kristus. Dia tetap setia karena apa? Karena dia lebih melihat akan tanggung jawabnya terhadap anak-anak didiknya. Dia melihat apa yang menjadi fokusnya. Fokusnya adalah mengajar anak-anak, membimbing anak-anak itu sampai pada pengenalan Allah yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita melayani Tuhan dengan tulus hati? Sekalipun nanti orang tidak memberikan penghormatan khusus terhadap kita, bahkan mungkin tidak memandang kita sebagai orang yang patut dipandang. Apakah kita tetap setia, mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana mestinya seorang Kristen yang memiliki label kasih? Apakah ketika kita berbuat baik, kemudian orang yang kita perlakukan baik itu menolak kita mentah-mentah, bahkan mungkin mencibir kita langsung patah arang, dan hal-hal yang lainnya yang menyakitkan hati? Tapi jika kita memiliki prinsip, bukan karena dia menggaji saya, kita akan fokus pada
kebenaran itu sendiri, tugas itu sendiri. Sama seperti Rasul Paulus, dia fokus bahwa pengabaran Injil adalah tanggung jawab dia. Itu adalah hal yang harus dilakukan dan tidak perlu digaji, karena gajinya sudah ada, dia terima di awal ketika dia menerima Yesus Kristus. Dia mau menikmati hasil dari pemberitaan Injil itu nanti setelah dia tiada dan bersama kepada Kristus. Ini saudara-saudara yang dapat kita renungkan. Selamat melakukan firman Tuhan, dan biarlah kasih Kristus melimpah akan kita dan kita mampu melayani Dia tanpa memandang apapun. Amin.